Jumpa lagi dengan saya Adi Santoso dalam channel Industrisiago. Di part 1 kemarin kita sudah membahas tentang kesetimbangan fase uap cair. Diharapkan di part 2 ini kita akan bisa memperoleh gambaran yang lebih jelas lagi. Ya, kita langsung menuju ke papan tulis berkata. Ketika bahan tersebut diembunkan atau diuapkan, terjadi proses perubahan fase. Ini terjadi pada suhu yang sama. Artinya titik didih air 100 ya titik embunnya 100, jadi sama. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tekanan dinaikkan menjadi P2 di sini. Maka nanti dia akan mendidih pada kondisi T2. T2 ini T2 ya. Jadi nanti kita lihat pada P1, P sama dengan 1 atm, P1 ini ya, P1 sama dengan 1 atm. Ketika dinaikkan tekanannya, maka titik didihnya akan naik menjadi T2. Jadi titik didihnya berubah menjadi T2. Jadi semakin ditekan, itu maka titik didihnya akan naik. Ya. Tetapi kalau tekanannya diturunkan di P3 di sini, ini P3, maka nanti ini T3, maka nanti ketika tekanan di bawah 1 atm, maka titik didihnya juga turun di bawah 100 derajat. Ya, kalau ini misalkan pada kondisi bahan yang berupa air. Ya. Oke ya. Jadi ketika tekanan dinaikkan, titik didihnya suatu bahan itu akan naik. Ketika diturunkan tekanannya, maka titik didih bahan tersebut akan turun. Nah, kita lihat di sini ada entalpi cair jenuh, di sini ada entalpi uap jenuh. Selisihnya ini adalah lambda. Ini lambda. Ini lambda 3. Ini lambda 2. Nah, kita lihat sekarang. Semakin tekanan dinaikkan, maka nanti lambdanya akan semakin turun. Ya, akan semakin turun, semakin ke atas menuju ke tekanan kritis, maka panas laten suatu bahan adalah 0. Ya. Jadi kalau Anda ditanya apa itu tekanan kritis atau suhu kritis, ya itu batas kesetimbangan fase uap cair. Yang kedua, pada kondisi kritis tidak ada panas laten. Loh, kok bisa? Ya mengacu pada diagram pH ini, ya. Jadi oke ya, jadi dari diagram pH ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, ketika bahan murni itu terjadi perubahan fase, ini terjadi pada suhu konstan. Ini yang pertama. Artinya kalau ini bahan A, ini berupa bahan murni air, ya kalau mengalami perubahan fase pada tekanan 1 atmosfer, mendidihnya yang suhu 100, mengembangnya juga pada suhu 100. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika tekanan dinaikkan, maka titik didih bahan tersebut akan naik. Kita lihat pada P1 tekanan 1 atm, pada P2 di atas 1 atm, maka nanti titik didihnya akan berubah menjadi lebih tinggi daripada 100 derajat. Kemudian di bawah 1 atm ini Anda akan menemukan bahwa tekanannya akan titik didihnya akan di bawah suhu 100. Saya kasih contoh, misalnya kita mempunyai panci presto. Di panci presto ini selalu dioperasikan tekanan di atas 1 atmosfer, sehingga apa? Sehingga yang terjadi suhu didihnya bahan itu akan mencapai di atas 100 derajat. Sehingga ketika panci presto ini dibuat untuk memasak entah itu daging, entah itu bandeng ya kalau di Semarang, ini tulangnya itu bisa remuk, bisa menjadi lunak. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena dioperasikan di atas suhu 100 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita mempunyai beberapa kesimpulan. Nah,
sorry, ini yang satu tadi suhunya konstan, yang kedua ketika dinaikkan, yang ketiga selisih antara entalpi uap dan entalpi cair ini adalah panas laten. Jadi kalau Anda mau mengetahui panas laten suatu bahan, ya, ini Anda bisa lihat di sini bahwa ketika tekanan dinaikkan, maka panas latennya akan semakin kecil, dan pada kondisi kritisnya maka panas laten bahan tersebut adalah 0. Jadi seperti itu. Jadi ini kesimpulan untuk bahan murni pada kesetimbangan fase uap cair. Jadi kesetimbangan fase uap cair ini saya hapus dulu, saya gambar ulang. Ini diagram pH. Maka kesetimbangan fase uap cair ini akan berada di bawah kondisi kritisnya. Ya, jadi nanti di daerah ini. Ini di sini adalah gas. Jadi kita lihat bahwa di sini tidak mungkin terjadi kesetimbangan fase uap cair karena dia fasenya gas. Kesetimbangan fase uap cair hanya terjadi di daerah di bawah kondisi kritis, ya. Jadi nanti hukum Rolle P0 per PT sama dengan Y per X ini hanya terjadi di daerah ini, ya. Tidak mungkin terjadi kesetimbangan fase di fase gas. Juga tidak mengalami kesetimbangan fase pada kondisi uap jenuh, tidak mengalami juga pada kondisi subcool atau cair lewat dingin. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi untuk bahan berupa campuran. Bahan berupa campuran. Pada bahan campuran ini profilnya seperti ini. Ini adalah titik embun, ini adalah titik didih. Jadi ketika suatu campuran bahan akan mengalami perubahan suhu ketika bahan tersebut, campuran bahan tersebut ini didinginkan. Jadi ketika bahan ini didinginkan, maka ketika mengembun, maka di dalam proses pengembunan ini terjadi juga perubahan suhu. Beda dengan bahan murni, ya. Ini bahan murni, ini bahan campuran. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika bahan ini murni, suhu didih dan suhu embunnya sama, tetapi pada kondisi campuran, ini titik embunnya lebih tinggi ternyata daripada titik didihnya. Ya, oke, sampai di sini ya, paham ya? Saya harapkan sahabat engineer semua bisa memahami dengan mudah. Anda nanti bisa mengulang-ulang video ini ketika masih kurang bisa memahami. Ini kita lihat contoh kasus, misalkan kita punya bahan A, B, C, D, E. Di mana bahan tersebut mempunyai titik didih sama dengan 30. Ini titik didihnya 60, bahan B. Kemudian bahan C, titik didihnya 80. Titik didihnya yang D ini 120. Sementara yang ini titik didihnya 150. Oke, kita lihat ya, campuran bahan ini ketika terjadi pada hasil reaksi, misalkan pada reaktor fixed bed itu kan suhunya tinggi, ya. Pada suhu reaktor itu suhunya tinggi, misalnya pada suhu 400 derajat Celcius. Nah, ketika dari 400 derajat Celcius kita turunkan suhunya, suhunya turun, maka bahan mana yang akan mengembun terlebih dulu? Atau sebaliknya, campuran ini berfase cair.
pada suhu 25 misalkan. Ketika dipanaskan, maka nanti bahan mana yang akan menguap lebih dahulu, atau bahan mana yang akan mendidih dahulu, ya. Oke, caranya seperti ini ya. Ini karena ini urutannya dari titik didih paling rendah ke paling tinggi, maka untuk mengetahui bahan mana yang akan mengembun dulu atau yang mendidih dulu, kita balik caranya. Kita tulis di bawahnya. Ini E, ini D, ini C, ini B, ini A. Di mana titik didihnya? Titik didih 150. Ini titik didihnya 120. Ya. Ini titik didihnya 80 yang C, kemudian yang B titik didihnya 60, yang A titik didihnya ternyata 30. Oke, bahan tersebut pada suhu 400 derajat Celcius, diturunkan suhunya. Ketika bahan tersebut ini dari suhu 400 diturunkan suhunya jadi 300, jadi 200, dari 160, terus sampai suhu 150, maka nanti E ini yang mengembun dulu, ya, ketemu dulu titik didih yang E. Jadi E nanti pada suhu 150 E nya mengembun, sementara D, C, B, A ini belum mengembun karena suhunya masih di atas titik didihnya, ya. Kemudian dari 150 diturunkan 140, 130, 120, maka nanti D ini akan mengembun, sementara C, B, A ini belum mengembun. Karena apa? Karena pada suhu 120 masih di atas titik didih bahan ini. Kemudian diturunkan lagi pada suhu 80, maka C ini akan mengembun. Kemudian sampai suhu 60 B akan mengembun, dan akhirnya pada suhu 30 hanya akan mengembun, ya. Kita lihat bahwa pertama kali mengembun ini disebut sebagai titik embun. Jadi pada campuran ini titik embunnya itu 150, ya. Kemudian sekarang kita balik posisinya. Bahan tersebut pada suhu 10 derajat misalnya, 10 derajat dinaikkan jadi 20 derajat, dari 25 derajat jadi 30 derajat, maka nanti A akan mendidih. Sementara B, C, D, E ini masih di bawah titik didihnya. Kemudian naikkan lagi, suhunya dari 30, 40, 50, 60, B-nya akan mendidih. Sementara C, D, E belum. Naikkan lagi sampai suhu 80, maka nanti C akan mendidih, dan seterusnya sampai akhirnya E terakhir akan berubah fase menjadi uap, yaitu pada titik didih. Jadi ini titik didihnya adalah 30. Sehingga kita bisa lihat, kita simpulkan di sini ini 150 sebagai contoh kasus saja ya. Ini 30. Jadi kelihatan ya, ketika bahan tersebut berupa campuran, maka nanti ketika didinginkan dia akan mengalami proses pengembunan, di mana ketika dia mengembun suhunya turun, akhirnya semuanya mengembun, ya. Kemudian bahan tersebut berupa campuran, mula-mula dia cair, dipanaskan, naik suhunya, pada suhu 30 dia mulai mendidih, berubah fase sampai akhirnya terakhir proses pendidihan terjadi pada suhu 150. Nah, ini sudah berfase uap semua, ya. Jadi ini kita berbicara tentang campuran kesetimbangan fase uap cair. Sekarang kita lihat contoh kasus pada proses pengembunan kondenser total dan kondenser parsial. Nah, kita lihat seperti apa. Alhamdulillah, pada part yang kedua ini sudah selesai. Nah, kita bisa menuju ke part yang ketiga, yaitu masih tentang kesetimbangan fase uap cair. Semoga sahabat ini semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan ya. Salam dari saya, Adi Santoso.
Jangan lupa subscribe, like, and share video sehingga channel ini bisa berkembang lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.